Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, ini adalah sabda-sabda Tuhan yang sungguh indah, namun kelihatan masih sana-sini, karena Yohanes adalah sabda refleksi, sabda permenungan, maka mengandung jelimet, bolak-balik diulangi kata-katanya. Namun tanpa mengurangi rasa hormat, baiklah kami mengambil beberapa saja untuk kita renungkan bersama di hari komunikasi sedunia ini untuk kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kalau kita diminta untuk berdoa, apa yang kita doakan? Kadang-kadang yang kita doakan adalah sepele-sepele, agar anak kami pandai, agar anak kami rajin belajar. Mengapa yang sepele-sepele, yang biasa-biasa saja? Agar anak kami kaya, agar mendapatkan pekerjaan, agar mendapatkan jodoh. Jodoh ada di tangan Tuhan. Namun yang penting bahwa usaha-usaha kita selalu tampil ke muka, mejeng, rayuyu rawedeng, gak payu yo gak mejeng. Maka Bapak Ibu kita harus tampil supaya laku kalau mau laku. Tampil untuk gagah berani mewujudkan suatu cita-cita tertentu. Maka doa-doa kita ya dikabulkan, tetapi sepele-sepele. Lihat Yesus yang mewartakan, yang berdoa untuk dunia ini, untuk para murid. Mereka berdoa agar mereka diberi, para murid diberi hidup yang kekal. Hidup yang kekal itulah doa-doa Bapa. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, hidup yang kekal yang diberikan Allah Bapa sungguh ampuh, yaitu hanya merenungkan dirinya bahwa dia harus percaya kepada Allah Bapa, percaya kepada Bapa yang satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya Allah yang benar. Dan Yesus Kristus adalah utusannya. Maka ini adalah hidup yang kekal. Dan disampaikan juga dalam bacaan ini tadi, pekerjaan-pekerjaan Yesus. Untuk sampai kepada hidup yang kekal harus melalui pekerjaan-pekerjaan itu. Maka Bapak Ibu kita akan melambung tinggi, cita-citakan membawa anak-anak kita dalam doa yang melambung tinggi. Berilah mereka hidup yang kekal, ya Bapa. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita tidak hanya biasa-biasa saja dalam mendoakan anak-anak, harus sampai kepada Tuhan. Harus sampai kepada Tuhan. Tuhan inilah arah doa, arah kiblat kita menuju arah Bapa ini. Kiblat kita adalah Bapa, kiblat kita adalah Allah. Maka orientasi ke arah adalah yang baik. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kalau kita diminta untuk doa, inilah doa-doa yang bagus. Sementara itu kita juga berdoa untuk pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus. Karena tanpa pekerjaan-pekerjaan ini hanya lamunan, hanya yang ngelamun saja. Tapi kalau dengan pekerjaan-pekerjaan disertainya, doa-doa kita akan terus berlalu. Doa-doa kita akan terus berlalu. Maka kalau melakukan hal-hal yang indah,
kita harus juga bisa berbicara soal yang indah. Kata dan perbuatan ini satu hal. Dengan kata-kata kita bisa melamun, tapi dengan perbuatan kita bisa konkret melaksanakannya. Oleh karena itu Bapak Ibu, doa-doa kita harus disertai dengan perbuatan-perbuatan nyata. Perbuatan-perbuatan inilah yang memformulasikan kata-kata itu tadi. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita berdoa agar anak-anak itu kaya, apa yang harus kita lakukan? Kita minta supaya anak-anak kaya, anak-anak jempolan. Apa yang kita lakukan? Apakah hanya tidur-tiduran? Apakah hanya begitu-begitu saja? Untuk sampai kepada anak-anak yang pinter, yang bagus, yang cerdas, kita juga berbuat sesuatu yang cerdas, yang pinter. Untuk menunjukkan bahwa cita-cita kita sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang kita doakan. Kalau kita berdoa untuk berorientasi pada surga, apa yang harus kita lakukan? Apakah biasa-biasa saja? Tentu tidak. Hidup kita harus lebih saleh, lebih suci, lebih kudus. Untuk menunjukkan bahwa kekudusan, kesalehan, kemurnian hidup ini menjadi orientasi hidup kita. Maka Bapak Ibu, inilah yang harus kita lakukan agar kita sampai kepada Bapa. Dan yang menarik bahwa dalam bacaan pertama tadi, para murid setelah mendapatkan penglihatan, nampak, menyaksikan Yesus naik ke surga, para murid lalu berkumpul. Dan untuk apa berkumpul? Untuk berdoa. Para murid juga gemar berdoa, berkumpul untuk berdoa. Tidak berkumpul untuk omong-omong, untuk ngerasani, berkumpul untuk menyerca teman-teman kita, berkumpul untuk memojokkan orang-orang tertentu, berkumpul untuk berdoa. Maka Bapak Ibu, inilah yang disampaikan oleh Injil dan bacaan pertama, agar kita mampu untuk melestarikan hidup ini. Apa yang harus relevansi untuk hidup kita? Pertama, bahwa hidup kita harus sering berdoa, sering melakukan doa-doa tapa, mati raga di dalam hidup ini. Hidup yang disertai mati raga akan menemukan kebajikan-kebajikan di sana. Hikmat Allah ada di sana. Dan kita semua ingin agar hidup ini selalu berarti. Hidup ini punya arti. Tidak hanya menunggu mati, tetapi berarti bagi sesama kita, bagi hidup kita sendiri, bagi orang lain. Maka kalau kita hidup berarti, kita akan punya makna di dalam hidup ini. Sungguh, kalau orang itu tidak berarti, orang akan dibuang. Meskipun artinya ya kadang-kadang jelek, tapi moncer ke atas. Mungkin kita mempunyai arti memotivasi para pemuda, memotivasi, dan para pemuda juga mengikuti kita. Tapi ujung-ujungnya pemuda-pemuda itu untuk perang. Orang-orang sudah kadung sudah cinta kepada kita, kadung mengikuti kata-kata kita. Orang-orang sungguh-sungguh gila dengan kita, tapi ternyata ujung-ujungnya untuk perang. Mari kita memerangi, memperluas daerah jajahan kita. Dunia ini tidak cukup atau belum cukup, mari kita serang mereka.
Memang itu jelek, tetapi motivasi inilah yang harus kita lakukan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, hidup ini sungguh-sungguh ingin berarti oleh kita. Maka kita harus juga punya makna di dalam hidup ini. Yang kedua, kita adalah milik Allah, milik Allah. Kami milikmu, engkau milikku, mereka ini milikku. Siapa yang menjadi milikku tidak akan kubuang, tidak akan kubuang. Akan kubangkitkan pada akhir zaman. Kalau kita menjadi milik Kristus, milik Tuhan sendiri, apa yang harus kita lakukan? Apakah milik Tuhan tenang-tenang saja? Milik Tuhan, punyaan Tuhan, kita juga harus berbuat sesuatu sesuai dengan hakikat Tuhan. Hakikat Tuhan adalah cinta kasih. Cinta inilah yang disebarluaskan oleh Tuhan. Jati diri kita disebarluaskan. Maka dari itu hidupnya akan selalu saleh, bersahabat dengan teman-temannya, mengukir prestasi-prestasi, kerukunan, kedamaian. Dan itu semua adalah bagian dari hidup kita. Milik Tuhan, kita bukan milik dunia. Maka tidak perlu harus bergelut dengan dunia, tidak perlu harus nyaman-nyaman dengan dunia, tinggal di sun nyaman dengan dunia, tidak. Kita adalah milik Allah. Maka kalau milik Allah, kita pro Allah, pro Allah. Dan kita tidak ingin agar kita dikuasai oleh dunia. Meskipun kita miskin, kita tidak punya apa-apa, tapi tetap hidup yang cukup untuk hidup, cukup untuk membiayai anak-anak, cukup untuk bekerja, cukup, namun tidak berlebihan, tidak mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Orang diwarisi harta 7 keturunan. Wah, paling-paling keturunan yang ketiga, 4, 5, ketiga umumnya. Yang ketiga itu pasti berkelahi, karena tidak tahu juntrungnya, dari mana asalnya 7 keturunan, warisan 7 keturunan ini. Padahal dia merangkak dari bawah, terus bekerja, mengumpulkan harta, bekerja. Dia sendiri tidak dihiraukan, dia yang penting mengumpulkan harta. Oleh karena itu Bapak Ibu, umumnya yang ketiga, keempat, dan seterusnya sampai ketujuh berkelahi. Carut marut, orang bisa membunuh adiknya sendiri, ponakannya sendiri, membunuh semua. Supaya saya yang bisa menguasai semuanya ini. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, milik Tuhan adalah sungguh-sungguh didambakan di dunia saat ini, supaya kita semua bisa hidup seperti Tuhan. Man of God, manusia Allah, manusia Tuhan. Ajar bergaul, mempengaruhi teman-teman yang lain, berdoa, berkumpul, menceritakan pengalaman-pengalaman yang indah. Itulah murid-murid Tuhan, itulah manusia Tuhan. Menyemangati orang yang hidupnya terlalu diombang-ambingkan oleh ombak. Kanan bicara apa, kiri bicara apa, manut, kanan bicara manut. Orang kok diombang-ambingkan oleh situasi. Tidak bisa berdiri teguh, tegak, lurus, tidak. Diombang-ambingkan, malah hidupnya bingung. Apa ini. Memang kaya raya, tapi bingung. Orang-orang seperti inilah yang akan merusak hubungan komunikasi dengan yang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita mewujudkan komunikasi yang hebat, yang lurus, yang harmonis pada sesama kita, agar kita diberi kekuasaan untuk hidup, memperoleh hidup yang kekal ini. Karena hidup yang kekal tidak bisa kita hanya sepele-sepele saja, harus
melurus ke atas, lurus ke Allah. Oleh karena itu, kita hening sejenak, kita mohon kekuatan untuk memperoleh hidup yang kekal itu.